Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami boleh dipercayakan untuk menikmati hari yang baru. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati sehingga kami mengerti, kami memahami dan kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-34. Dengan tema renungannya adalah orang kaya dan Lazarus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dalam memahami konteks ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah perumpamaan. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah cerita fakta. Kelompok yang mengatakan bahwa ini adalah perumpamaan mengungkapkan bahwa ini hanyalah sebuah ilustrasi yang dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan kebenaran kepada orang-orang Farisi. Sedangkan bagi kelompok yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah fakta mendasarkan pemikirannya pada penulisan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang tidak menyebutkan tentang perumpamaan. Perumpamaan dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan kata kiasan parabole, yang artinya kiasan, contoh, gambaran yang dipakai untuk menjelaskan tentang kebenaran. Terlepas daripada apakah ini adalah sebuah perumpamaan atau cerita fakta, ada kebenaran yang unik untuk kita pelajari, yaitu tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dalam ayat 19 dijelaskan bahwa ada seorang kaya yang berpakaian jubah ungu dan kain halus. Orang kaya yang dimaksudkan dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan kata plousios, artinya sangat kaya. Hal ini terlihat dari apa yang dijelaskan dalam Alkitab bahwa ia memakai jubah ungu. Kain ungu yang dimaksudkan adalah kain wul. Warna ungu merupakan pakaian yang mahal dan hanya mampu dibeli oleh orang yang kaya saja. Kain halus yang dipakai juga sebagai pakaian dalam, mahal harganya. Dan kehidupan daripada orang kaya ini setiap hari adalah bersukaria, gembira, berpesta pora, menikmati kekayaannya. Kontras dengan kehidupan Lazarus yang adalah orang miskin. Kata miskin yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah tokos, bukan penikros. Tokos artinya orang miskin yang benar-benar tidak mempunyai apa-apa dan kehidupannya hanya bergantung kepada Allah. Apa yang harus dimakan hari ini bergantung pada pemberian orang lain. Itulah sebabnya kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 21 dijelaskan bahwa ia ingin menghilangkan rasa laparnya dari apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan dari Lazarus hari ini dan selanjutnya hanya bergantung kepada orang kaya itu. Apa yang seharusnya menjadi bagian daripada anjing-anjing itulah yang diambil oleh Lazarus. Artinya Lazarus adalah orang yang begitu miskin dan hina sehingga makanan yang seharusnya menjadi milik binatang itulah yang diharapkan untuk dimakan oleh Lazarus. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Lazarus mati dan ia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Istilah pangkuan Abraham diterjemahkan dengan kata kolpos, artinya tempat yang terhormat atau istimewa. Istilah ini biasanya dijelaskan menggunakan kalimat duduk di sebelah kanan. Menurut tradisi orang Yahudi, bagian kanan merupakan tempat yang terhormat atau istimewa yang tidak bisa ditempati oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu. Dengan demikian orang miskin ini mendapat tempat yang istimewa karena pengharapannya kepada Allah sumber kehidupan itu. Sekalipun dia miskin, namun pengharapan kepada Allah menjadi orientasi selama hidupnya. Kontras dengan kehidupan daripada orang kaya atau plousios. Karena begitu banyak harta kekayaan, maka segala orientasi hidupnya hanya difokuskan kepada kenikmatan dunia. Hidup berfoya-foya, riang dan gembira, lalu selalu melakukan pesta pora. Itulah sebabnya ketika ia mati, dibawa ke alam maut, Hades atau neraka. Orang kaya tersebut mengalami keterpisahan dengan Allah selama-lamanya.
ratapan dan tangisan selalu dinikmati. Berbeda dengan orang miskin yang menikmati kehidupan kekal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, merefleksikan dari kebenaran di atas, berbahagialah orang yang miskin secara materi, tetapi Allahnya adalah Yesus Sang Juru Selamat dunia, sebab ia akan menikmati kebahagiaan yang kekal di dalam kerajaan surga. Tetapi berduka citalah dan bertobatlah orang yang kaya secara materi, yang Allahnya adalah harta atau mamon, sebab ia akan binasa dan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa hidup kami, baik orang kaya maupun orang miskin, harus menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, sumber kehidupan itu. Tolong kami, berkati kami, ya firman yang kami dengar, baik itu pendengar dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kami mampu untuk melakukan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.